Why do you say taxi? The platform I fell asleep on had this big. Film Lion dimulai di pedalaman India pada tahun 1986 di sebuah daerah miskin bernama Khandwa. Di sana tinggal seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun bernama Saro, yang hidup bersama ibunya, Kamla, dan 2 saudaranya, Gudu dan Sekila. Kehidupan keluarga ini sangat sederhana. Ibunya bekerja sebagai pemecah batu untuk bertahan hidup. Sementara Gudu, kakak laki-laki Saro, sering membantu mencari uang tambahan dengan berbagai pekerjaan kecil. Walau kehidupan sulit, keluarga ini saling menguatkan dan memiliki hubungan yang hangat. Saro adalah anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, ceria, dan sangat bergantung pada Gudu. Suatu hari, Saro memaksa ikut Gudu bekerja pada malam hari. Meski Gudu mencoba menolak karena kondisi Saro yang kelelahan, akhirnya ia mengajak adiknya naik kereta menuju kota terdekat. Sesampainya di sana, Gudu meninggalkan Saro sejenak untuk memeriksa apakah ada pekerjaan. Namun ketika Gudu tidak kembali dan Saro tertidur di sebuah bangku stasiun, ia tanpa sengaja naik ke kereta kosong yang terparkir. Gudu? Kereta itu bergerak jauh, dan Saro tidak bisa turun. Kereta yang ditumpangi Saro melaju berhari-hari tanpa berhenti, membawanya ribuan kilometer dari kampung halaman. Ia akhirnya berakhir di Kolkata, sebuah kota besar dan asing. Bahasa yang digunakan pun berbeda dari bahasa Hindi yang ia kuasai. Dalam kebingungan dan ketakutan, Saro berusaha mencari bantuan, namun kota besar itu tak ramah bagi anak kecil yang sendirian. Ia tersesat di antara hiruk-pikuk stasiun, bertemu banyak orang asing, dan harus menghindari orang-orang yang berpotensi menculik atau mengeksploitasinya. Setelah beberapa hari hidup di jalanan, Saro ditampung di sebuah panti asuhan pemerintah yang penuh anak jalanan lainnya. Tempat itu bukan lingkungan yang ideal, pengawasan minim, dan kondisi anak-anak memprihatinkan. Panti asuhan kemudian menempuh langkah resmi dengan memasukkan data Saro ke daftar anak hilang. Namun karena Saro masih kecil, tidak tahu nama desanya secara akurat, serta keliru mengucapkan nama Ganestalai dan Khandwa, pencarian keluarganya tidak membuahkan hasil. Di mata pemerintah, Saro pun bukan nama yang mudah dilacak. Akhirnya, pihak panti asuhan mengajukan Saro sebagai kandidat anak yang dapat diadopsi oleh keluarga asing. Tak lama kemudian, sepasang suami istri asal Tasmania, Australia, Sue dan John Brearley, memutuskan mengadopsinya. Saro kemudian terbang dari India menuju kehidupan yang benar-benar baru. Di Tasmania, ia tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang. Sue dan John memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri, memberikan pendidikan, keamanan, dan masa depan yang jauh lebih stabil. This is where you live. Salt. Belakangan, keluarga Brearley juga mengadopsi seorang anak India lain, Mantosh, yang mengalami masalah emosi lebih serius dibanding Saro. Masa remaja Saro berjalan relatif bahagia, meski sesekali kenangan India muncul. Namun ia belajar fokus pada kehidupan barunya.
Ketika dewasa, Saro pindah ke Melbourne untuk kuliah di bidang manajemen perhotelan. Di lingkungan baru ini, pertemanan dan percintaannya, termasuk dengan gadis bernama Lucy, membuka sudut pandang baru tentang identitas dan masa lalu. Dalam sebuah pertemuan sosial, Saro melihat makanan ringan khas India, jalebi, dan mendadak teringat latar masa kecilnya. Kenangan-kenangan yang terkubur mulai muncul ke permukaan. Ia teringat desanya, ibunya, dan Gudu. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah keluarganya masih hidup? Di mana tepatnya desanya berada? Sejak saat itu, Saro mulai dihantui oleh rasa kehilangan dan kerinduan. Ia merasa memiliki kehidupan yang baik, tetapi ada bagian diri yang hilang. Ia mulai merasa bersalah karena hidup nyaman sementara keluarganya mungkin masih mencarinya di India. Konflik batin ini semakin mengganggunya. Ia kemudian mulai mencoba menemukan kampung halamannya menggunakan internet, khususnya Google Earth, yang pada saat itu mulai populer sebagai alat pemetaan digital. Usaha ini bukanlah hal mudah. India sangat luas, dan tanpa nama daerah yang benar, Saro hanya mengandalkan ingatan samar tentang jalur kereta, jembatan, air terjun, dan waktu tempuh saat ia terjebak dalam kereta. Ia memperkirakan durasi perjalanan kereta yang membawanya dari Kanwa ke Kolkata sekitar 2 hari lebih. Dengan deduksi jarak, kecepatan kereta, serta detail geografis yang ia ingat, ia mulai menyusuri jalur rel satu persatu di Google Earth. Walk those streets home. Our funding came through. Pencarian ini berlangsung bertahun-tahun. Saro semakin terobsesi. Ia menyendiri, menjauh dari teman-temannya, bahkan hubungannya dengan Lucy merenggang. Ia merasa tidak bisa menjalani hidup normal sebelum tahu kebenaran masa lalunya. Orang tuanya di Tasmania pun khawatir, karena pencarian itu mengubah Saro menjadi tertutup dan gelisah. Namun mereka tetap mencintainya dan memberi ruang agar ia menjalani prosesnya sendiri. Pada satu malam panjang yang menentukan, Saro kembali memeriksa Google Earth. Ia menyusuri lintasan rel ke arah barat daya dari Kolkata, mengukur jarak, konsisten dengan lamanya perjalanan. Lalu ia menemukan kota bernama Khandwa. Saat zoom mendekat, ia menemukan sebuah struktur yang sekilas tampak seperti menara air, sesuatu yang sangat ia ingat dari masa kecil. Ia melihat jalur rel yang persis seperti yang hadir dalam memorinya. Lalu ia menemukan sebuah area bertuliskan Ganesh Talai, nama yang selama ini ia ucapkan, namun tidak ada yang mengerti. Nama itu sesuai dengan ingatan masa kecilnya. Dengan perasaan campur aduk antara gembira dan gentar, Saro menyadari bahwa ia telah menemukan kampung halamannya setelah puluhan tahun. Ia memutuskan kembali ke India. I really am. Setelah tiba, ia mencari jalan kecil yang dulu ia kenal. Meskipun banyak bangunan telah berubah, ia bisa mengikuti potongan-potongan ingatan. Dengan bantuan beberapa penduduk lokal, ia akhirnya mencapai tempat tinggal lamanya. Rumah itu sudah tidak dihuni, namun beberapa warga mengenal ibunya. Mereka memberitahu bahwa ibunya masih hidup. You lived here? Yes, I used to live here. Emosi Saro memuncak ketika ia dibawa ke rumah ibunya yang kini lebih sederhana. Sang ibu keluar, perlahan, memandang anak lelaki yang kini telah dewasa. Seseorang yang dulu ia kira telah hilang selamanya. Pertemuan itu mengharukan dan penuh air mata. Keduanya berpelukan tanpa kata. Saro akhirnya mengetahui bahwa Gudu, kakaknya yang ia cari selama ini, telah meninggal pada malam ketika Saro hilang, ditabrak kereta saat kembali mencarinya di stasiun.
Walau kabar tentang Gudu tragis, Saro tetap merasakan kedamaian karena akhirnya mengetahui kebenaran dan menemukan ibunya kembali. Ia memperkenalkan keluarganya di Australia kepada ibunya melalui foto. Sang ibu menerima kenyataan bahwa Saro memiliki keluarga baru yang menyayanginya. Saro lalu mengungkapkan kebenaran kepada ibunya. Nama aslinya bukanlah Saro, melainkan Shero, yang artinya singa. Salah pengucapan masa kecil membuat namanya berubah ketika ia pertama kali ditampung di panti asuhan. Film ditutup dengan catatan kehidupan nyata. Saro Brierley terus menjaga hubungan dengan kedua keluarganya, yang di Australia dan yang di India. Ia juga membantu komunitas setempat. Pertemuan kembali dengan ibunya setelah 25 tahun menjadi sebuah kisah nyata yang mengharukan tentang identitas, kehilangan, dan kekuatan cinta keluarga. Kisah ini menegaskan bahwa meskipun jarak memisahkan, ikatan keluarga tidak akan pernah padam. Thank you.